Hello dear, pandemi memang sudah membuat banyak perubahan pada tiap-tiap orang, menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda, agar tetap bisa bertahan. Dan tamu spesial saya adalah sahabat saya, juga sahabatnya Maidia, seorang ibu rumah tangga, seorang istri yang cantik dan sangat kreatif. Sejak kecil selalu mengikuti ibunya memasak di dapur, dan saat kelas 3 SD sudah bisa memasak. Dan yang lagi viral kali ini, rumah tinggalnya disulap menjadi sebuah warung atau biasa disebut dalemnya Simbah. Keren ya? Inilah Ajeng Asteri Dinaya. Halo dear, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Etna Aryani yang pasti. Dan saat ini saya ada di Ayam Sawah. Ayam Sawah ini menghadirkan sesuatu yang sangat unik, yang unik, yang asik. Asik ya, kita ngobrol. Aduh, saya serasa ada di istilahnya nggak kafe lagi deh, warung. Dalemnya Simbah. Oh, dalemnya Simbah. Saya ada di Selasa dalemnya Simbah. Kenapa dibilang dalemnya Simbah? Dalem itu rumahnya Simbah. Kenapa gitu? Ini ada ayunannya. Aduh, itu seperti yang saya lihat itu semut ya? Semut. Iya, semut lagi main gitar. Lalu tanamannya di sini Ya, dan manuk berkuku. Manuk berkuku itu apa aja ada deh seperti itu. Jadi menarik sekali deh ya kalau kita mengikuti, Anda mengikuti semua ya, dia pasti Anda akan dapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk Anda. Mbak Ajeng, aduh ini kita udah sama-sama Iya, lepas dari Gimana? kita udah benar-benar berjarak ya. Jadi kita sama-sama udah benar-benar prokesnya terjaga. Yang jelas saya percaya kabarnya baik dan sangat luar biasa. Baik, Saya Pangestu. pengen ya Mbak Ajeng, memang kalau saya melihat ini pasti ada sebuah konsep yang diusung ya. Ada sebuah tema secara tematik kayaknya ya. Karena Enggak, ini untuk apa dulu? Rumah atau iya, warung nenek? warung nenek ini seperti ini. Ini pasti punya sebuah konsep yang sangat unik kali ya. Kalau saya melihat ini, jadi nggak kepengen pulang loh kalau udah di sini Mbak. Nggak pengennya masih ngobrol santai-santai gitu sambil menikmati. Apalagi nih dengan keunikan ini, serasa saya dibawa ke rumah Simbah dengan menikmati menu seperti ini. Terkukune muni toh? Terkukunya bunyi. Gimana Mbak Ajeng? Cerita sedikit dong. Ya gini, kalau ayam sawah ini konsepnya seperti ini, kayaknya kebalik. Hmm. Jadi yang benar ayam sawah itu mengikuti. Oh, Nah, jadi rumah ini memang sudah terkonsep seperti ini. sudah ada ya? Ya, sudah ada. Dan kenapa kok konsepnya kok ngene toh? Ada ornamen Chinese, ada ornamen Bali, ada ornamennya, karena saya mengumpulkan semua budaya. Oke. Pokoknya yang kami suka, kami berarti kan keluarga kita ya Mbak, itu kita tempelkan di sini. Oh gitu ya. Memang jadi unik ya. Ya. Jadi unik dan semua ada. Ya, yang penting tuh match menjadi kesatuan gitu loh Mbak. Oh gitu. Tetapi untuk membuat match menjadi sebuah kesatuan itu kan juga tidak seperti membalikkan telapak tangan begitu aja. Ya Ada proses memang, pasti ya. memang itu ada proses, dan kadang-kadang kan kita bikin itu ora asal templok kan enggak. Jadi dirasain dulu. Kebetulan ini kan kayak desain rumah yang awal sih kita memang pakai jasa arsitek. Oh. Tapi yang Sebelumnya ya, sebelumnya karena ya. kita belum tinggal di sini. Nah, setelah kita tinggal di sini, baru saya dengan suami itu berkolaborasi. Jadi sama-sama kita discuss. Yo ki apik rak ditemplok kene. Kalau desain iki ning kene apik opo ora gitu. Nah, itu jadi terus mengalir dan kebetulan entuke lemah yo nggak langsung gitu, sak ceplok. Jadi tidak disengaja, tapi akhirnya ya seperti ini jadinya. Oke. Jadi konsep ini secara keseluruhan memang ini
dimulai dari keluarga, Ya. ya. Jadi mengusungnya kayaknya jadi semua ke family ya, Mbak Ajeng ya. Iya. Nah, terus untuk ini kan awalnya memang rumah tinggal nih. Ini bukan kita bikin memang untuk tempat makan, area umum enggak. Jadi awalnya memang tempat tinggal. Nah, dengan adanya anugerah yang besar ini, semua negara merasakan adanya COVID. Nah, Saya sempat berpikir ini anugerah apa ini? Oh ternyata anugerah datangnya anti corona ya. jadi Oh, bukan kita jangan selalu berpikir aduh musibah kok kabeh mikirnya musibah, anugerah wae lah. Iya, ini sebuah anugerah. Ya, sebuah anugerah. Jadi akhirnya kita harus stay di rumah. Kita berkumpul dengan keluarga. Akhirnya kan apa ya yang harus kita lakukan supaya karena yang namanya Ajeng ini memang nggak bisa diem. Oke. Ngene bosen ra ono sing dianuke apa iki akhirnya nek aku buka ning omah piye yo. Oke. Tempat makan di rumah gitu. Terus saat ini kan orang harus jaga jarak dan sebagainya ya. Piye yo? Kan ruangan kita juga terpisah-pisah. Betul. Sebelah sana. Kenapa enggak buka sekalian aja ya di rumah? Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Ya, saya masih mengingat beberapa waktu saya datang ke sini, memang saya melihat sebuah dapur yang sangat unik sekali, di mana dapur itu memang ditujukan untuk family, padahal beliaunya sendiri tidak hanya bertempat tinggal di sini. Tetapi yang hebat, yang keren, ya tadi sosok Mbak Ajeng adalah sosok yang tidak bisa berpangku tangan diam seperti ini, tapi beliau adalah kayaknya Tuhan kasih talenta yang luar biasa dari tangan, pikiran dan sebagainya. Akhirnya rumah tinggal ini disulap menjadi seperti ini. Jadi kalau belum sampai ke sini rugi. Disulap menjadi seperti ini dengan konsep family karena ada pandemi dan dapat izin. Ya itu. Dapat izin. Dan kebetulan jauh-jauh hari memang sebelum adanya anugerah ini datang. Betul. Ya, Biar toh? dia cepat pergi. Jadi seringkali aku kok pengen kerja di rumah ya, pengen buka tempat makan di rumah ya, kayaknya kok anak-anak kan wis mentas kabeh. Ya garek siji tok. Sepi kan, Mbak? Piye lah. Bapak, siapa yang mau datang ke sini nggone nyelempit gitu. Itu dia. Ya, tapi kembali lagi kalau anugerah datang itu nggak ada yang menyetop. Itu dia. Ya, Kalau Tuhan yang membuka, betul. tidak ada yang berani menutup. Betul. Nah, akhirnya terrealisasilah ini gitu loh. Jadi walaupun sapa sing gelem teko nggone nyelempit, sapa sing gelem teko nggone ning daerah sing blusuk-blusuk, golek-golekane angel, tapi ternyata itu ternyata dia. yang hadir Ya dari segala pelosok, dari luar kota pada mencari ke sini, ya itulah kekuatan medsos. Iya, betul Mbak, kekuatan medsos itu betapa Luar biasa. luar biasanya. Dan ternyata Mbak Ajeng mungkin kalau kita berbicara ini generasi kita udah generasi baby boomer ya. Tapi betul. mau tidak mau harus mengikuti Iya, kita dengan harus kekuatan mengikuti, medsos. betul. Bagaimana untuk menyikapi dengan kekuatan medsos? Kalau dipikir ini jauh loh. Nah itu Jauh dia, dari- tapi kan iya. dengan adanya medsos ini kan kita bisa menunjukkan ada mapnya toh Mbak. Iya, betul. Jadi orang lebih mudah untuk mencari. Iya betul. Iya. Kalau mencari nggak ketemu, tapi begitu klik Buka medsos, ayam sawah, iya, langsung pasti ketemu. ketemu. Begitu ayam sawah pasti ketemu. Nah ini dia satu hal yang paling menarik dan mungkin bisa dibagikan untuk seluruh penonton semua yang menyaksikan video ini, bahwa inilah konsep family yang diangkat ini Iya. tidak sekedar konsep family saja. Jadi ada anugerah yang kalau Tuhan sudah menentukan itu sudah tidak ada yang mampu mengutak-atik. Tetapi bukan itu aja kayaknya ya Mbak Ajeng ya. Dan itu mesti harus ada sesuatu. Saya baru saja tadi mencicipi iga kobong. Waduh, saya mikir iga kobong. Nah inilah penamaan keunikan, penamaan yang unik ini adalah ciri khas dari seorang Mbak Ajeng ini, ya kan? Nah, bagaimana Mbak? Cerita sedikit tentang penamaan yang sedikit ekstrim gini. Ya spontanitas saja ya Mbak Ekna ya. Jadi ya apa ya kok
rada gosong-gosong karena kecap gitu ya. Ning rasane enak lho. Lah apa jenenge wis kayak iga kobong wae. Iga kobong Jadi ya. kobong. Ning kan rasane enak toh, Mbak. Enak sekali gitu. Terus ayam sawah, ya Ayam kan? sawah. Sebenarnya ayam sawah itu kalau dipikir, ini saya di sini ini saya udah pusing nih. Baunya, aroma ayam sawahnya itu udah kerasa banget. Jadi itu yang saya tahu yang pasti kayak opor ya. Kelapanya Kelapanya. disangrai itu yang bikin Oh, nah itu kelapanya kan disangrai wangi, dulu. terus begitu. dimasukkan ke kuah. Nah ini dia. Jadi ada sebuah tematik, jadi ada sebuah konsep yang diusung. Jadi agak sedikit berbeda ya, Ya. Mbak ya. Karena memang kondisi saat ini orang pasti semua cari tempat makan, gitu Ya. ya. Cari tempat makan. Bagaimana dengan family tapi aman. Kalau seperti kayak gini nih agak terbuka gini, wah ini sudah Banyak pasti. yang suka Mbak Ekna, jadi mereka mau tempatnya terpisah nggak? Kita mau meeting ber-10 gitu, oh ada ruangan kumbang kan Oke, ada gitu. Oke. Terus kita mau meeting atau kita mau keluarga ada yang ulang tahun tapi maunya terbuka, oh bisa, di dom bisa gitu. Oh gitu. Dan ini di situ ada tempat bakaran apa Pak itu ya? Bisa. Bakaran pizza ada. Ini lengkap banget seperti itu. Oke Mbak, kalau saya boleh bertanya nih ya, boleh bertanya sesuatu Boleh. sedikit kepo deh ya. Jadi agak sedikit unik gitu. Saya mengenal beliau ini selalu memasak gitu kan ya, terus membikin pokoknya masak. Nah, padahal suami juga ada usaha dan kayaknya nggak perlu deh masak repot-repot kayak gini gitu kan ya. Suami ada usaha dan ada yang lain-lain, semua ada fasilitas gitu kan ya. Kalau saya berpikir ngapain ya Mbak Ajeng, mungkin nggak sih kepengen memutarkan langsung besok jadi artis misalkan seperti itu, memutar balik untuk menjadi sesuatu gitu. Nah ini apa yang melatar belakangi? Nggak bisa ya Mbak Ekna. Jadi gini, mungkin nggak semua orang, tapi masak itu bagian dari nyawa saya. Oh. Masak, terus berinteraksi dengan apa namanya ibu-ibu yang jualan di pasar tradisional. Oke. Itu adalah sesuatu apa ya, jadi kami ini kayak ada magnet saling ingin Oke. berinteraksi gitu loh Mbak. Jadi rasanya ini setiap Senin atau Selasa saya selalu ajak temen, ayo Mbak kita ke Bandungan yuk. Aku ngerti luweh larang, tapi ada sesuatu yang saya dapat di situ. Sampai saat ini masih suka belanja di pasar tradisional. Aku ini ngerti luweh larang, luweh murah ning Johar. Alasannya apa? Ya itu tadi, saya senang berinteraksi dengan mereka. Dan misalnya ada ibu-ibu yang membawakan belanjaan, itu mereka langsung ngurubung ngono lho Mbak. Ibu mengke kula mbetake ya gitu. Itu ada sesuatu yang timbul rasa bahagia banget itu, yang kayaknya nggak bisa dinilai dengan apapun. Ya itulah dia. Dalam kondisi di era kemodernan ini, semua akan berlari ke mall, ya ke supermarket atau toko biru, toko merah, ya kan? Toko biru, toko merah. Tetapi seorang Mbak Ajeng, beliau tidak mau disebut sebagai chef. Tidak chef, tukang masak. Tukang masak. Tukang masak. Beliau disebut tukang masak di warung yang keren seperti ini, ya. Tetapi tetap memberikan waktu untuk bisa pergi ke pasar, untuk bertemu dengan mbok-mbok, ya, untuk bisa berbagi, untuk bercerita gitu. Nah, satu hal sebelum kita mengakhiri, cabai kan mahal tuh. Nah, terus apakah di sini juga ada masalah dengan sesuatu yang pedes-pedes begitu? Nah, bagaimana Mbak Aceh? Enggak, jadi itu udah konsekuensinya ya Mbak. Jadi cabai larang ya ora apa-apa, wong memang kita sudah menciptakan menu itu, tentunya kita tahu naik turunnya itu sudah terpikirkan, gitu. Ya, sudah terpikirkan. Oke. Ya, menarik sekali ya. Dan yang pasti kalau Anda tidak berkunjung ke tempat ini itu rugi sekali. Dan saya akan ngobrol lagi bersama dengan beliau di lain kesempatan seperti itu. Mbak Ajeng, quote terakhirnya bisa dibagikan buat kita semuanya sehubungan dengan bagaimana family itu harus terjaga dan utuh bersama untuk menikmati menu-menu yang ada di tempat ini.
Ya, dengan adanya animo pengunjung ke tempat ini, jadi wah, Jian Mbak Ajeng, anakku sampai bolak-balik rene. Sana loh mah, ada ini tempat ini makannya ini, aku kalau makan sampai saombyok entek, regane ora larang loh. Ki opo to jane. Nah, begitu mamahnya datang ke sini, dia oh Jian memang nek masakan Jawa kowe iki mantep yo katanya gitu. Ini pengunjung loh ya. Jadi dari pengunjung, animo pengunjung itu memang antusias sekali, tapi ya tidak semuanya. Kadang ada yang merasa kemanisan ya Mbak, kok iki kasinan ya Mbak, kembali lagi ke selera. Nah terus untuk pesen ya Mbak, pesanku pada kaum muda yaitu tadi, saya berharap kalian sekarang berlomba-lomba untuk sekolah masak ke penjuru dunia manapun. Sekolah masak ya? Tapi ya kui pesenku kalau bisa 1, 2, 10 lah masakan Nusantara dikuasai. Gitu. Ya, jangan sampai masakan Nusantara ini lenyap begitu saja karena datangnya masakan-masakan dari negara barat atau negara manapun, boleh, nggak ada yang melarang. Tapi tolong masakan kita itu kalau bisa lebih unggul dari itu. Oh gitu ya. Nah itu buat kaum muda, para chef. Jadi jangan cuma bangga bisa masak masakan mancanegara gitu kan ya, tetapi karena orang Indonesia juga banggalah dengan masakan Nusantara. Nusantara. Jadi semua menu Nusantara itu harus seperti itu. Ya, harus menguasai. Oke banget. Oke, Mbak Ajeng, thank you banget kesempatannya. Karena saya harus mencicipi menu berikutnya dan saya masih mengajak my dear untuk ketemu dengan beliau di next episode. Kalau anugerah datang itu nggak ada yang menyetop.